Aku suka banget kalau dapat orderan kue nona manis. Modalnya hanya 2 butir telur besar atau 3 butir telur kecil dan 250 gram tepung terigu, bisa jadi 50 biji. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak untuk berbagai acara. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara membuatnya juga gampang banget. Kuenya sangat enak, ada manisnya, ada gurihnya, ada asin-asinnya, dan ini salah satu kue jualanku yang paling laris. Selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian yuk lanjut ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan panci, kemudian tuang 1,8 liter atau setara dengan 1800 ml santan. Untuk santannya ini aku ambil dari 2 butir kelapa ukuran yang sedang. Semakin kental santannya, nanti rasa kue nona manisnya dia akan semakin gurih dan legit. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 2-3 lembar daun pandan. Bila kalian menggunakan santan instan kemasan 65 ml, mungkin kalian butuh sekitar 4-5 bungkus. Ini dimasak sampai mendidih sambil diaduk agar santannya tidak pecah. Setelah mendidih, matikan api, angkat dari atas kompor, dan diamkan hingga dingin. Setelah santannya dingin, kemudian kita membuat adonan telur. Untuk telurnya ini karena aku memakai telur ukuran kecil, jadi aku memakai 3 butir. Kalau kalian menggunakan telur yang ukuran besar, 2 butir telur saja sudah cukup ya. Kemudian untuk gula pasirnya sebanyak 250 gram. Untuk mengaduknya cukup menggunakan pengaduk biasa atau whisker. Bila kalian ingin lebih cepat bisa menggunakan mixer. Diaduk sampai telur sedikit mengembang dan gula pasirnya benar-benar larut. Untuk tepung terigu, ini aku menggunakan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Bersama santan yang kita masak di awal tadi, dituang secara bertahap sedikit demi sedikit. Ini aku melakukan sebanyak 2 kali. Diaduk sampai tercampur rata, tidak ada tepung yang menggumpal, tidak ada tepung yang bergerindil, serta tidak ada endapan di dasar baskom. Bila tepung terigunya sudah larut dan tercampur rata, kemudian disisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci atau teflon, masukkan 5 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok teh garam, serta 500 ml santan. Untuk santannya dituang secara bertahap dulu agar tepung maizenanya lebih mudah diaduk, lebih mudah larut dan tercampur rata. Bila sudah tercampur rata, kemudian tuang sisa santannya. Masukkan 1 sendok makan pasta pandan. Bila kalian ingin warna hijaunya lebih kentara, lebih cerah, kalian bisa tambahkan dengan pewarna hijau muda ataupun hijau tua. Lanjut, masak di atas kompor dengan menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil sambil diaduk terus-menerus sampai menggumpal, sampai mengental, sampai meletup-letup dan warnanya menjadi transparan. Nah, hasil akhirnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Bila dites dengan gagang spatula, dia membentuk huruf V. Kemudian matikan api, angkat dari atas kompor dan langsung tuang ke dalam adonan telur atau adonan A. Ini harus dalam keadaan panas ya teman-teman, tidak boleh dalam keadaan yang agak dingin atau sudah dingin. Kalau agak dingin, sudah dingin, larutan tepung maizenanya ini sudah menggumpal dan susah untuk diadon. Aduk hingga benar-benar tercampur rata, tercampur dengan baik dan benar, tidak ada tepung yang menggumpal, tidak ada tepung yang bergerindil, serta tidak ada endapan di dasar baskom. Bila perlu, adonannya kita saring. Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan agar lebih mudah menuang. Aku masukkan ke dalam gelas ukur. Untuk cetakan kue nona manisnya aku menggunakan cetakan kue talam diameter 5,5 cm. Untuk link pembeliannya nanti aku akan sertakan di bagian deskripsi atau kalian bisa langsung belanja dari video ini. Untuk cetakannya jangan lupa
Sebelumnya diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Untuk menuangnya jangan terlalu penuh, cukup 50-60% dari tinggi atau volume cetakan. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di-like. Kalau kalian pikir videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan video ide-ide jualan terbaru dari channel YouTube Nancy Yulia. Lanjut, kita persiapkan untuk bahan flannya. Di sini aku memakai 5 sendok makan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna, 1 sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk, bila ada bisa juga menggunakan vanili cair. Dan untuk santannya tadi kan kita untuk adonan yang A kita pakai 500 ml, yang adonan B kita pakai 500 ml. Jadi ini sisanya sekitar 750 ml ya teman-teman. Kita pergunakan untuk membuat adonan flan. Diaduk ya sampai tepung terigu larut, tidak ada yang menggumpal dan tidak ada endapan di dasar panci. Kemudian kita akan masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil sambil diaduk agar tidak gosong. Masak sampai mengental dan meletup-letup, teksturnya licin dan halus. Agar lebih mudah dituang, ini aku masukkan ke dalam botol saus atau botol kecap seperti ini. Selanjutnya ini akan kita tuang, akan kita timpa di atas adonan yang berwarna hijau secukupnya saja atau sampai hampir penuh, tapi jangan terlalu penuh, jangan terlalu banyak, nanti bisa melebar karena setelah dikukus dia agak sedikit mengembang ya teman-teman. Sebelumnya aku sudah siapkan panci pengukus sampai air mendidih dan beruap banyak. Masukkan kue ke dalam panci pengukus dan dikukus selama 20-25 menit. Tapi pada 5 menit terakhir dibuka tutup pancinya agar permukaannya tidak menggembung. Atau bisa juga dibuka tutup setiap 5 menit sekali. Mengukusnya 20-25 menit sudah cukup ya teman-teman, sudah matang dan tanak, jangan terlalu lama. Kayak aku ini mengukusnya agak terlalu lama, jadi permukaan bagian atasnya dia agak sedikit kering. Setelah 20-25 menit ini sudah matang dan tanak, matikan api, angkat dari atas kompor dan diamkan hingga benar-benar dingin. Setelah benar-benar dingin, kemudian kita akan keluarkan dari dalam cetakan. Ini cara mengeluarkannya mudah banget ya teman-teman, karena cetakannya tadi sudah diolesi dengan minyak goreng dan penggunaan santannya juga pas, jadi dia ini nggak terlalu lembek, juga nggak terlalu padat. Ini resep recommended banget ya buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak untuk berbagai acara. Dan untuk mengemasnya ini aku menggunakan kemasan Mika ukuran 7C. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 50-55 biji. Untuk hasil tergantung dengan besar kecilnya cetakan yang kalian gunakan ya teman-teman. Dan agar lebih cantik dan menarik, kita bisa hias bagian atasnya dengan menggunakan potongan daun pandan seperti ini. Untuk modal dan harga jual disesuaikan saja dengan daerah masing-masing, tapi kalau aku sarankan ini bisa dijual di 1.500 sampai 2.000 per biji. Resep ini recommended banget ya buat kalian yang ingin jualan kue isian snack pop, jualan di pasar subuh, untuk acara arisan, pengajian, dan yang lain-lain. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih.